Jadi ini nggak pakai probiotik segala nggak ada ya Pak? Pengobatan nggak? Enggak, alhamdulillah. Oh, tuh. Cukup pakai pakan Sinta aja. Oh iya iya. Assalamualaikum, selamat siang saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Siang hari ini saya ada di Kabupaten Kediri. Nanti kita akan coba lihat budidaya ikan lele yang dilakukan di halaman rumah. Kita akan coba bincang-bincang dan diskusi dengan salah satu petaninya yang ada di daerah sini. Yuk kita coba lihat ke lokasi. Nah ini, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik. Namanya siapa Pak? Ini Pak Imam. Pak Imam ya. Ya, saya Hartadi dari Pakan Sinta. Sore hari ini akan coba bincang-bincang tentang budidaya ikan lele ya Pak ya. Siap. Kalau boleh tahu ini daerah mana Pak ya ini? Ini daerah Purworejo, Desa Mringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Oh, Kabupaten Kediri ya. Siap. Oh, Bapak di sini budidaya ikan apa Pak? Ini kan lele. Kan lele Iya. ya. Pembesaran apa pembenihan? Pak? Pembesaran. Ini pembesaran. Pembesaran. Kalau boleh tahu ada berapa banyak Pak di sini Pak? Kalau durasinya ya 150-an. 150 petak ya? Iya. Oh, kemudian budidayanya dilakukan berapa lama Pak? Sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan ya. Siap. Ya Pak, bisa lihat Pak ikannya seperti apa Mari. ya Pak? Ya, Mas. Yuk. Nah ini ikan lele ini menggunakan bak beton ya Pak ya? Iya, beton permanen. Ukurannya berapa nih Pak? Ini 3x7. 3x7 ya? Iya, siap. Dalam airnya? Kedalaman ini 80 sampai 90. 80 cm sampai 90 ya? Iya, kedalamannya. Dasarnya tetap di tembok nih Pak? Iya, tetap ini beton semua ini permanen gitu. Ya. Kalau isinya ini 3x7 biasanya isi 8.000 sampai 9.000 ekor. Oh, jadi 8x3, 8 sampai 9.000. Iya, siap. Sumber airnya ini dari mana Pak? Dari pompa air, dari sumber asli sumber. Dari pompa. sumur ya? Iya, dari sumur. Pompa Sumur air. langsung atau ditampung dulu nggak? Enggak, langsung dari sumur. Kalau ditampung nanti sudah berubah. Oh gitu. Terlalu dingin kadang gitu. Oh gitu. Ya, siap. Kemudian bibit yang dimasukkan ukuran berapa nih Pak? Ini ukuran 5 sampai 7. 5 sampai 7 cm. Iya, siap. Itu kalau kita sampling 1 kilo isi berapa Pak? Itu sekitar 570. 570 ya? 450 sampai 570. Oh gitu ya. Siap. Lah pada waktu pertama itu dikasih makan apa Pak? Ini kalau waktu pertama di sini diterapkan min 2, SNA min 2 itu digiling dulu atau diseleb dari bubuk baru dikasih makan untuk. Bisa dilihatkan Pak SNA 2 yang mana ya? Coba ini. Coba. Ya, ini. Oh. Oh, ini pakannya ya? Ya. Coba lihat apa bentuk butirannya. Oh. Nah, jadi digiling dulu. Oh, digiling dulu. Iya, gini. Nah, Tujuannya apa Pak digiling dulu Pak? tujuannya untuk menjadikan air supaya agak keruh. Sambil nian bibitnya kecil jadi dia biar bisa makan gitu. Oh, jadi bibit yang awal itu dikasih SNA 2 tapi digiling. Iya. Oh, iya. Sampai berapa lama itu digiling Pak? Ini kurang lebih sampai 10 harian lah. 10 harian digiling. Iya, digiling. Bisa dikasih contoh Pak, coba dia dikasih makan coba. Ya, siap. Jadi umur berapa aja yang coba yang masih digiling? Untuk awal sampai kira-kira ya 10 hari itu. Ya. Baru kasih gilingan. Ini masih digiling nih. Ini sudah butir ini. Oh, ini sudah butir. Sudah butir ya. Oh. Sudah butir ini. Gitu. Iya, iya. Jadi awal 10 hari pakan itu masih digiling ya? Iya, siap. Oh. Kemudian setelah 10 hari Setelah 10 hari tidak digiling. Tidak digiling. Nanti ada penggilingan biasanya kalau masih kecil digiling 2 kali, kalau udah agak besar ya 1 kali. Sudah biar butir nanti sudah butirnya sudah kasih makan sudah mau nanti baru diputir gitu. Oh, kalau ini sama umurnya? Ini sama, keseluruhan sama. Oh, ini sama ini. Sama. Sama tebarannya juga antara 8.000 sampai 9.000. Iya, siap. Iya, iya. Ini juga masih digiling pakannya? Enggak, ini sudah kasih butir. Udah enggak ya? Iya. Oh. Iya, iya.
Nah ini yang sudah masih digiling nih pakannya. Ini enggak, ini udah butiran ini. Udah butiran. Ya? Udah Coba lihat kalau yang masih butiran seperti apa. Oh, jadi 10 hari pakan ini digiling. Iya. Kemudian setelah 10 hari tidak perlu digiling. Iya, siap. Oh, gitu ya. Ngasih makannya berapa kali, Pak? 2 kali. Jam berapa aja? Kalau pagi jam 7, kalau sore ya sekitar jam 2 sampai setengah 3. Oh, gitu. Iya. Berapa persen, Pak? Apa kira-kira atau bagaimana, Pak, ngasih makannya? Ngasih makannya ya memang dihitung dari kecil sampai besar itu sekitar kelima sampai nanti turun sampai finishing biasanya 3%. 3% dari biomasa ya? Iya, siap. Oh, jadi tidak sekenyangnya, Pak ya? Ya. Oh, jadi ditakar gitu ya? Iya, gitu. Oh, ya. Nah, kemudian pemakaian yang 2 mili ini berapa lama, Pak? Sampai umur berapa tuh? Apa sampai panen? Sampai panen. Oh, sampai panen itu pakai 2 mili ya? Ya, nanti gimana hasil dari SNA 2 ini bagus apa enggak gitu kan. Oh, ya, sampai panen. Jadi di sini tidak menggunakan yang 3 mili tidak ya? Enggak ada. Oh, ya. Jadi sampai panen menggunakan 2 mili. 2 mili biar tahu nanti hasilnya kayak apa. Iya. SNA 2 ini. Kemudian air ini cara menjaganya bagaimana, Pak, supaya dia itu tidak bau dan sebagainya? Pakai ada obat-obatan? Enggak ada. Nggak ada. Ini untuk awal biasanya kan memang jernih, dikasih bibit, makanya dikasih gilingan tadi, bubuk tadi biar agak keruh. Kalau memang terlalu keruh nanti bisa dikasih pengairan. Nah, ini pengairan mulai dari pagi biasanya sampai sore. Oh, jadi maksudnya dikotor gini aja? Iya, terus dikasih. Oh, dari pagi sampai sore? Sampai sore. Malam berhenti? Malam berhenti. Oh, gitu. Itu setiap hari begitu ya? Setiap hari begitu, sampai panen ya. Kemudian tidak ada aktivitas misalnya ngetap kotoran tuh ada nggak? Ada, kalau memang dibutuhkan untuk pengetapan itu biasanya kalau air sudah terlalu keruh dan berbau, itu nanti bisa dikasih air agak dideraskan dikit dan dibuang bawah bagian dasar. Oh iya. Ada bagian dasar nanti biar kotorannya keluar, nanti kalau keluar dia sehat lagi bisa ngasih makan lagi. Oh iya. Gitu. Ada yang umurnya lebih besar lagi, Pak? Coba, ini Pak. finishing sudah mau panen. Oh, yang panen ya, mana? Coba ini lihat. Oh, ini yang sudah mau panen nih? Iya, ini sudah mau panen. Oh. Panennya kapan nih, Pak? Ini masih nunggu pembelinya. Oh, masih nunggu pembelinya ya. Ini tanaman 7.000-an ya? Ini 9.000. 9.000 ya? Iya, 9.000. Tidak perlu sortir lagi dari tanam, Pak? Dari tanam, kalau dari tanam untuk sampai finish tidak perlu sortir. Nanti kalau ada penjualan itu baru disortir. Oh, penjualan baru sortir ya? Iya, siap. Oh, ya. Asal kalau masuk bibitnya kan satu ukur atau beda pun beda satu ukur strip 5 atau 6 campur dikit nggak apa-apa. Oh. Lah ini target panennya sampai berapa sak atau berapa ton gitu untuk 7.000 atau 9.000 itu? 9.000 ini biasanya kita menghabiskan pakan 20 sampai 23 sak. Oh, gitu. Ya, siap. Itu udah siap panen ya? Udah siap panen. Dengan ukuran biasanya panen sekilo isi berapa ya? Sekilo kalau daerah sini biasanya ukur 7 sampai 12. 7 sampai 12 ya? 7 sampai 12. Oh. Tapi biasanya dari katakanlah tanaman 9.000 itu yang kepanen berapa persen tuh? Itu kurang lebih dari 9.000 tanam itu biasanya masuk ke pembeli sekitar 80% masuk pembeli. Oh. Yang 20% nanti penyutiran kecil dan besarnya. Oh, gitu. Jadi 20% itu masih harus ditanam lagi? Iya. Oh, tapi semua diangkat ya? Semua diangkat. Semua diangkat ya? Bersihkan. Oh iya. Bisa dites, Pak, pakai makan? Oh, coba. Tahu? Oh, sama-sama di sini nggak apa-apa. Oke. Wah, tuh. Nah, ini udah masuk. Udah masuk ukuran panen ya? Udah panen ini. Jadi nunggu pembelinya ya? Ya, siap. Oh. Iya. Nah, ini kalau kembali pada pengaturan air, kalau ikan udah besar bagaimana, Pak? Ini kalau pengaturan air, biasanya kita akan dideraskan agak dikit. Biasanya kalau itu ada pembuangan bawah, biar nggak terlalu keruh dan bermasalah. Biasanya ini keluar ke sini sampai nanti bawah keluar. Oh, tapi gitu. kotorannya biar nggak terlalu penuh, biar nggak ya. terlalu berbau dan banyak masalah gitu. Itu dia mau loncat gitu ya? Iya. Loncat gitu ya.
Mas ke sini coba Mas, loncat ke sini nggak dia? Oh ini. Jadi ini nggak pakai probiotik segala nggak ada ya Pak? Pengobatan nggak? Enggak. Oh tuh. Cukup pakai pakan cinta aja. Oh iya iya. Lah kemudian hasil akhir biasanya dari berapa Pak tadi? 23 karung? Iya. Targetnya 23 karung biasanya Pak ya? Iya. Nah, itu berapa Pak? Biasanya yang dikatakan bagus itu dia panen akan berapa tuh? Panen kan ada biasanya satu sak ada 27 kilo, ada berapa itu? Kalau satu sak biasanya kalau panen ini biasanya bisa keluar 27 sampai 28 kilo per saknya ya. Saknya. Jadi tinggal dikalikan aja ya. Ya misalkan gitu. habis 23 karung, berarti kali 28 kilo. Itulah panennya. Ya. Panennya. Oh, iya. Selama ini penjualannya kemana aja Pak ini ikan ini? Arah Jawa Timur aja. Jawa Timur aja ya? Iya siap. Dan pasarnya itu ukuran antara 8 sampai 7 sampai 12. 7 sampai 12. 5 udah terlalu besar. Udah terlalu besar, 6 udah terlalu besar. Oh, 6 sudah terlalu besar ya. Pasar Jawa Timur ya ini. Pasar ya? Jawa Timur. Gitu. Oh iya. Dari lokasi ini berapa kolam Pak tadi Pak? 150-an. 150 itu bisa dihasilkan ikan berapa rata-rata Pak per hari? Rata-rata per hari. Panennya nggak tiap hari nggak? Nggak tiap hari. Oh gitu ya. Tapi kapasitasnya itu 9.000 per petak ya? Iya. Oh. Ini bisa tahu Pak sumber airnya di mana nih Pak? Coba dari sana. Oh coba. Sumber air kita lihat sumber airnya ya. Ya, mari. Nah ini lagi diapain nih Pak? Ini buat pengairan, ini bibit kecil. Oh bibit baru masuk apa gimana nih? Baru masuk ini, baru masuk. Oh baru masuk belum makan dia? Belum makan. Oh ini yang 9.000? Iya. Udah ditanam 9.000-an nih? Iya. Kenapa airnya digituin Pak, dikocorin gitu? Ini dari kecil biar nggak itu. Oh jadi kecil itu dikocorin itu tuh? Iya. Nah nanti kasih makan kapan Pak ini? Ini agak malam dikit ini biar udara agak. Udah berapa hari ini di sini nih? Ini baru tadi pagi. Tadi pagi ya? Iya. Oh. Mana sumber airnya Pak? Oh ini sumber airnya. Iya siap. Ya berupa sumur sebenarnya ya? Iya ini. Sumurnya ada di sini nih, ditarik sama pompa tuh. Pompa naik atas. Naik ke sini kemudian dibagi-bagi. Iya ini ada pembagian. Kalau memang nggak langsung ini ada pembagian, bisa nanti ke kolam kemana kan bisa. Oh jadi dibagi, gitu. Jadi ini kayak seperti toren lah ya? Iya toren, tapi nggak menampung. Nggak nampung. Oh nggak nampung, langsungan aja? Langsung aja nanti biar bisa pembagi kemana-mana gitu. Oh. Kalau memang nggak dibutuhkan di area sini, bisa dibutuhkan di area yang lain. Ini dinyalakan hanya pagi sampai sore aja? Sore aja. Malam berhenti? Malam berhenti. Oh iya. Ini sama umurnya ya? Sama ini, sama. Sama ya umurnya. Ada kolam yang kosong nggak Pak? Pengen lihat dasar kolamnya seperti apa Pak? Ada nggak? Mari, ada. Ya, lihat. Ayo, ini umur berapa lama sama ini? Sama ini dengan yang ini bukan tadi. Berarti nggak kekurangan oksigen nih Pak? Enggak. Nyelangap gini? Ya, dia makannya memang kalau lele makannya ya terus full terus. Nanti tapi kalau dikasih makan gitu? banyak, ya biasanya dia ada masalah. Oh, tapi ini nggak ada masalah gini, nyelangap gini nggak ada? Nggak ada. Oh. Dia memang belum mekar pakannya. Oh, jadi ini sudah makan sebenarnya? Sudah makan nih sebenarnya. Oh, tapi masih lapar gitu? Iya. Apa bang? Apa sudah takarannya sudah dibatasi? Sudah dibatasi. Oh, udah dibatasin ya. Ya. Coba lihat kolam yang. Oke. Kita akan lihat coba dasar kolam seperti apa ya. Sudah keruh. Ini yang kosong. Ini baru dikasih kompos. Oh, dikasih kompos ya? Iya, pupuk kandang? Pupuk kandang. Oh. Jadi caranya ditebar aja? Ditebar aja. Oh, tebar ya? Tebar aja. Ini udah keruh. Kalau dasar. Udah jadi semua. Jadi semua kolam akan dialirin begitu ya Pak? Iya, dialirin. Kocorin kecil ya? Iya. Tapi siang aja ya? Iya. Nah, ini yang. Oh ini konstruksinya. Konstruksinya untuk pengambilan. Pengambilan ikannya panen, ya? Iya, pengambilan panen untuk petak itu. Terus dalamnya sebenarnya nggak nyampe semeter ya Pak? Nggak sampai. Kalau dasar ini 80, nanti kalau ke dasar ke petak yang kecil biasanya 90. 90 ya? Iya. Nah, tujuannya untuk panen ini ya? Panen. Nah ini pembuangan bawah. Ada 2 pembuangan ya? Iya ada pembuangan bawah. Ini ada pembuangan atas. Pembuangan atas. Ini pembuangan bawah. Tapi ini bawah ini keluarnya di dasar. Oh yang dasar sana ya? Dasar. Ya. Nah, jadi kalau air yang jelek
lewat ini ya? Iya, nanti Ya. kotoran-kotoran lewat sini. Kalau udah besar dibuang tiap hari apa gimana enggak? Enggak, kalau udah besar biasanya kalau memang airnya udah terlalu keruh, biasanya ini diturunin aja. Jadi coba yang itu, Pak. Nah, coba ya. Ini airnya keruh nggak misalnya? Ya, ini kan air dasarnya mana nih? Ini pembuangan dasar mana? Ini dasar. Oh, itu dasar. Ya, ini coba dasar. Keruh nggak, Pak? Oh, itu berarti keruh. Keruh. Kalau tidak dikasih kayak begini, nanti terlalu keruh. Intinya masalah ya. Masalah. Lah ini dibuang ini setiap hari. Setiap hari. Berapa kali itu buang dasar? Ya, untuk pengairan kalau udah agak besar gini biasanya terus mengalir terus. Oh, gini aja ya. Mengalir terus. Tapi kalau dasarnya nanti dia bisa kering tuh. Kalau ditutup begini. Kalau ya kan nggak terlalu deras. Oh, nggak terlalu deras gitu aja ya. Itu aja, sama buang atas dikit. Oh, iya. Jadi ini juga udah siap panen nih. Udah siap panen. Cuma tinggal nunggu pembelinya. Pembelinya gitu. Ya, air sudah, jalur konstruksinya sudah. Nah, cara panennya bagaimana, Pak? Cara panen kalau pembeli sudah datang, kita dijernihin nanti dari pembelinya dia menyortir dari yang kecil sudah nggak diambil, sama yang besar terlalu besar nggak diambil nanti. Oh, yang nyortir pembeli. Oh, kita nggak ikut-ikutan. Oh, jadi yang nyortir itu pembeli ya. Jadi untuk area Jawa Timur biasanya masuknya 7 sampai 12. Oh, iya. Coba kita akan lihat pakannya nih ya. Pakai SNA 2. Ini ya, SNA 2 ya. Pakannya. Coba. Nah, itu. Jadi di kolam Pak Yusron ini Republik Lele menggunakan pakan Sinta SNA 2 mili. Ini adalah area ada 150 kolam beton di daerah desa apa ini, Pak? Desa ini Purworejo. Purworejo ya. Ya, di Sambringin, Kecamatan Badas. Tapi ini saya lihat di sini tidak bau ya, kenapa ya, Bapak? Ya, makanya nanti kalau memang tidak terlalu keruh dan tidak dibuang bawah, dia akan berbau ya. Iya, gitu. Jadi itu bukan karena aktivitas probiotik enggak, cuma karena pengaturan air aja ya. Pengaturan air aja. Oh. Nah, selama ini budidaya ikan ini ada kendala apa, Pak, biasanya yang dialami sama petani? Kalau kendala dari petani biasanya cuaca, kalau memang ada perubahan cuaca kita tidak bisa antisipasi, biasanya terjadi masalah. Oh, gitu. Terjadi masalah, terkadang sirip, gitu, terkadang juga pencernaan. Jadi ada penyakitnya ya? Ada penyakitnya. Oh, iya. Kalau dari sumber air nggak ada ya? Maksudnya ada musim kemarau segala air susah nggak? Ada. Alhamdulillah untuk daerah Kediri bagus untuk pengairannya. Satu sumber air gitu tuh bisa untuk ngalirin berapa kolam, Pak? Itu satu sumur? 15 kolaman. Satu sumur tuh 15 kolam? Iya. Kalau itu satu sumur yang ukuran 175. Jadi semua ditampung dulu di bak-bak itu untuk membaginya ya? Pembagiannya ya. Ini menunjukkan bahwa budidaya ikan lele tidak harus di tepi-tepi sungai ya. Pakai sumur juga bisa ya. Pakai sumur. Iya. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Ada pesan-pesan, Pak, ini untuk petani ikan di seluruh Indonesia nih, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Pesannya apa nih, Bapak? Ya, kalau untuk pesannya semangat lagi untuk berbudidaya ikan lele, karena untuk generasi-generasi yang akan datang, biar anak-anak nanti akhirnya atau kepintarannya lebih tinggi, biar dia makan ikan lele. Ikan lele, oh ya. Itu saudaraku, semoga bermanfaat laporan saya dari daerah Kediri di kolam lele di Republik Lele ini. Terima kasih. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan untuk semuanya.